Selamat pagi anak-anak, hari ini kalian akan belajar agama dengan Bu Kristi. Mohon maaf sebelumnya karena kalian belum ada buku cetak dan belum ada buku LKS. Maka kalian hanya akan melihat dari tampilan PowerPoint ini atau video ini. Jadi tolong disimpan sungguh supaya nanti ketika kalian ulangan kalian bisa membuka kembali apa yang sudah kalian peroleh hari ini. Baik, sebelumnya kita akan melihat materi yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Ada beberapa ini ya, nanti kita lihat ya. Yang pertama kamu bisa lihat situ tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Keempat, aku warga dunia. Kelima, Nabi Elia. Yang keenam, oh maaf ini ada kesalahan ya. Nabi Elia sudah ada ya, Nabi Yesaya, Nabi Amos, kesetiaan Allah, lalu yang terakhir kehancuran Israel dan harapan datangnya Mesias. Baik, kita akan masuk ke materi pertama yaitu tentang aku bangga dan bersyukur dengan keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, sebelum lebih dalam mempelajari tentang keanekaragaman budaya, mari kita lihat video berikut ini. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air lautan lepas, pegunungan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya tertingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Di sini semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong-royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia
hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai air menutup mata. Baik, anak-anak, bagaimana videonya? Apa yang kalian rasakan ketika kalian menyaksikan video baru saja? Bangga ya, kita pasti bangga dengan bangsa Indonesia yang kita tinggali. Ternyata begitu banyak budaya, kekayaan alam, keanekaragaman yang bisa kita banggakan pastinya. Nah, mari kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini. Indonesia sungguh kaya, sudah seharusnya kita berbangga. Apabila kebanggaan akan bangsa Indonesia tidak kita pupuk, kita akan sulit untuk maju membangun bangsa. Apa yang bisa kita banggakan? Nah, ada 3 hal yang harus kita syukuri, kita banggakan dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah budaya bangsa. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, alam. Budaya bangsa itu bisa kita lihat dari banyaknya suku yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu setiap suku itu memiliki tradisi, bahasa, adat istiadat yang beragam. Lalu sejarah, kita bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat banyak yang bisa membuat kita bangga. Lalu alam. Nah, ini dia. Alam Indonesia itu sangat kaya ya, memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Ribuan pulau, gunung, kaya akan flora dan fauna. Nah, dari 3 hal ini, maka timbullah kebanggaan nasional dan kesadaran nasional. Apa itu kebanggaan nasional dan kesadaran nasional? Kalian bisa baca sendiri. Ini yang akan kita tanamkan dalam diri kita. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalian bisa baca sendiri ringkasannya ya. Allah telah memberikan karunia tanah air Indonesia untuk dipelihara dan dikembangkan. Tuhan telah menyerahkan kepada kita kekayaan alam ini supaya kita mampu menguasai dan melestarikannya seperti Taman Eden. Nah, tanah air Indonesia yang kita lestarikan dan pelihara akan dinikmati oleh generasi penerus kita. Kita hendaknya menggunakan kekayaan alam ini dengan penuh bijaksana. Untuk mewujudkan itu, semua bangsa Indonesia harus bersatu dan menyadari bahwa semua yang kita miliki di Indonesia ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Nah, maka mari kita baca kutipan sabda Tuhan ya dari kitab Kejadian tadi tentang Taman Eden. Bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Setelah membaca, silahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 5, silahkan kalian tulis di buku tulis agama kalian masing-masing. Besok kalau sudah waktunya minggu depan, Bu Krisya akan melihat, kalian bisa memfotonya. Nah, tugas hari ini kalian membuat video yang menampilkan semua kekayaan Indonesia, baik budaya, sejarah, dan alam. Berdurasi minimal 5 menit. Kemudian silahkan diupload ke channel YouTube kalian, share link itu ke WhatsApp Bu Kristi. Ya, videonya bisa seperti yang tadi sudah kalian saksikan. Oke, selamat melaksanakan tugas kalian. Hari ini hanya sampai itu saja, besok kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih anak-anak.